Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ano. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Abogel. Oke? Assalamualaikum. Halo, saya Aprilia dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abogel A806EL. Di sana banyak konten-konten seru dan menarik. Jangan lupa subscribe. Halo, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Abogel A806EL dan ikutin terus keseruannya. Dadah. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jangan lupa di-subscribe. Aduh, April kemana lagi? Jelas banget. Gue cukup dulu dah. Lah, Kang Bogel kemana ya? Ya, udah cari dulu. Kok bukan April? April kemana? Wah, ngilang lagi. Tadi dicariin kemana aja. Kita mulai lama. Aduh. Banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi sama gua dengan Bogel di acaranya Ngobrol bareng Bogel. Oke guys, oke lu, beda lagi kalau gak sih luar negeri. Ini buat para Bogelia. Kali ini gua di acara ngobrol ini ada bintang tamu, namanya Aprilia. Kalau nggak April ya Lia. Aprilia apa nama asli siapa sih? Apriliawati. Apriliawati. Oke. Apriliawati ini salah satu cewek yang ngisi di konten gua. Dia ngisi kalau lu masuk ke YouTube gua, nanti ada pembukaan yang ngomong, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa ini subscribe channel YouTube-nya Bogel. Nah, ini orangnya nih. Oke, ini April nih salah satu cewek berprestasi saat ini. Enggak kok. Oh, berarti nggak berprestasi. April, kamu kerja di mana sekarang? Kerja di Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Lebak. Nah, Satpol PP Kabupaten Lebak. Iya. Kamu lulusan tahun 2019. Kamu juga paskibraka ya? Iya, paskibraka provinsi tahun 2017. 17. Selain paskibraka, selain Satpol PP dan juga fresh graduate nih, baru lulus. Kamu juga apa selain itu? Ada lagi nggak? Apa ya? Ya ikut kegiatan ini positif gitu. Saya Adinda ya? Ya, saya Adinda. Terus kamu dapat apa Saya Adinda? Ini dapat juara 2. Dari juara 2 dikirim ke tingkat provinsi, masuk top 10 gitu. Oh, gitu. Dan dari situ saya meranjak ke acara-acara positif yang lainnya, kayak hijab Indonesia yang kayak gitu-gitu, hijab fashion Indonesia kayak gitulah pokoknya. Pokoknya yang bermanfaat saya ikutin, yang penting berhijab gitu sih. Gitu. Itu udah Fashion itu. Selain posisi kamu sering ngadain kamu suka ini juga apa namanya tuh? Kayak endorse. Ya, alhamdulillah sih ya, meskipun di Instagram gak banyak followers, tapi banyak yang mempercayai untuk barang-barangnya di endorse sama saya. Apalagi TikTok. Kalau TikTok sih viewersnya udah banyak, sampai 2M lah, 2M. Terus kalau followersnya udah terakhir ini 66K. Oke guys. Lumayan lah. Ya jangan lupa juga follow Instagram gue Aprilia27 dan TikTok gue Aprilia363. Lu bayar mau gua lu. Nih, enggak. Oke guys, sudah buat umat muslim yang baik.
kita ada azan, kita break sebentar aja ya. Oke? Iya. Oke guys, kita lanjut lagi. Oh iya Kang, ngomong-ngomong kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Kobak. Kopi bakar. Kopi bakar. Gak bisa gua. Di kopi bakar ini ada lokasinya di 3 titik lokasi sebenarnya. Pusatnya ada di Cibaliung. Jog juga ya? Nah itu lapas 1 namanya. Oh, lapas. Lapas itu apa tuh? Kayak tahanan. Oh, tahan. Betah Lembaga dong. pemasyarakatan. Nah jadi teman-teman yang ke Kobak itu ketika mereka datang ke warung Kobak ini bukan kafe, mereka pengen bilangnya warung. Karena bertahan dengan tradisi. Ya nggak mau kafe, tapi pengen warung. Gitu Warung. ya? Jadi makanannya makanan kayak bakwan, kayak biasa kayak nasi sangrai. Tapi kopinya ini spesial. Apa tuh? Karena kopinya dia tuh asli dari wilayah Banten. Dari Cibaliung, dari Oh Carucu. berarti ini tuh, oh ini berarti racikannya. Jadi ini olahan asli olahan produk aslinya. Banten. Nah ini nih iya, kopi iya, bakar iya. ini makanya yang beda penyajiannya, ada mie bakar, ada juga kopi bakar. Ada juga yang spesial di kopi bakar itu dia punya kopi miring. Gimana tuh? Orang yang bikinnya miring? Bisa jadi. Gua nggak ngomong ya, April yang ngomong bro. Kopinya miring. Jadi dia pasetan dari kan dulu ada minuman keras namanya topi miring dulu itu kan. Nah kan dipersetin sama dia dengan stiker yang hampir sama, tapi ganti logonya diganti jadi dia kopi miring. Nah dia lebih familiar. Keren ya. Nah itu produk sendiri dari daerah Gunung Karang, dari Cibaliung, dari Carucuk, dari Cibeber, dari Sobang nanti akan coba untuk diolah jadi produk-produk kopi lokal yang ditujukan. Iya luar biasa banget. Nah kalau lapas 2-nya ada di Pandeglang, lapas 3-nya ada di Rangkas Bitung di Sunan Bonang di antara SP1 dengan Rabinsa. Oke. Nah buat teman-teman yang ada di Rangkas Bitung khususnya, di luar Rangkas Bitung pun wajib datang ke Kopi Bakar Lapas 3 yang ada di Rangkas Bitung. Karena kalau di Pandeglang lebih keren tempatnya. Ya, aku pernah tuh yang di Pandeglang. Pernah ya? Iya. Justru sebelum ada yang di sini aku seringnya ke Pandeglang. Oh, gitu. Tuh. Berarti gue yang kalah dong. Iya. Ini datang Oh, pas banget ya. Sangat. Aduh, Berarti kayak nguping ya di belakang ya. Nah ini ada Apa nih? bakwan Fir'aun ya. Oh iya. Oh ini bawang, kirain pisang goreng. Nah, ini bakwan Fir'aun. Oh iya, tempat-tempatnya juga kayak rumah nenek gitu ya? Iya. Iya, di gitu. rumah nenek saya tuh suka ada kayak begini-gini nih. Nah ini kopi bakar kayak begini nih. Nah, ini kopi bakar. Nah, Oh itu ya cara cara bikinnya. penyajiannya itu dengan cara dibakar kopinya ini keren Gila. banget. Wih. Ini asli kopi bakar. Bener-bener dibakar ya? Wah, Wah gila. Thank you, Mas Yeay, tepuk tangan dong. yuk. Nah ini kopi miring nih. Kopi miring asal Oh ini yang Bali. kopi miring itu. Ini kopi bakar, ini ada bakwannya. Di sini juga ada churros ini yang gua temuin. Churros tuh apa tuh? Ini apa ya? Makanan ini gua temuin cuma di kopi bakar. Hmm. Ini makanan tradisi, makanan nenek juga sebenarnya. Makanannya ya bener-bener. Jadi Karena kan neneknya nggak ada giginya gitu ya. ya gitu lah, nggak enak banget ngomong gigi lagi. Oh Ya, iya, gitu deh. ya, cobain dulu deh ya. Oke, cobain deh. Gimana? Dia pakai coklat. Enaknya pakai coklat, pakai elek. Dan enak. kopinya juga, kita harus coba nih. Enak banget. Apalagi di Desember ini lagi musim hujan. Musim hujan. Kopinya enak banget. Sumpah enak banget. Ini kopi pakai gula merah nih kayaknya nih, bro. Enggak, sebenarnya enaknya itu karena ngeliatin saya sih. Ngopinya sambil lihat saya. Makasih. Oke, Pril. Kamu masuk ke Satpol PP sejak tahun berapa tuh? Jadi masuk Satpol PP itu dari pas Desember 2019. Jadi baru 1 tahun sekarang ya? setahun sekarang, anniversary itu 1 tahun. Oh, itu Ya. Masuk langsung kerja atau ada hasil seleksi ya? Seleksi, ya awalnya nih saya kan karena saya bukan asli Rangkas ya, aslinya di Curug Bitung. Saya tuh ke Rangkas karena saya dilahirin. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena awalnya dari Paskibra. Nah dari situ saya mulai beranjak ke fashion kayak gitu-gitu, ikut acara ajang duta pariwisata kayak gitu-gitu. Nah banyak referensi
setelah beberapa dipikirkan banyak yang nawarin juga karena saya nggak mau kuliah. Awalnya tadi saya mau kuliah, udah daftar juga tapi nggak jadi, nggak mau aja gitu kuliah karena pas sekolah juga udah kebiasaan banyak dispensi, jadi udah nggak mau belajar gitu. Ya menurut saya sih belajar nggak harus di ruangan kok. Bukan berarti nggak pinter ya? Iya. Tapi sebul. Ngajar. Enggak, karena bagi saya tuh kuliah emang perlu penting, tapi ketika saya melihat situasi, menurut saya karena saya broken home, jadi ya menurut saya ketika saya kuliah nanti kapan saya harus ngasih orang tua? Ketika saya kuliah nanti siapa yang bantu adik saya buat sekolah? Oh, gitu. mungkin bukan ke broken home. Tapi mungkin lebih kepada ekonomi yang kurang begitu mapan. Ya karena emang ayah saya juga udah nggak ada. Iya, karena ekonomi yang kurang begitu mumpuni. Jadi sadar kita nih, Iya, wah kalau kuliah dari mana? Ya, gitu. Kalau kita maksain kuliah juga kan repot juga. Iya benar. Nah makanya dari situ ya saya juga emang karena ya selain ekonomi yang pas-pasan deh. Nah pas-pasan, saya juga nggak suka yang namanya, bukan nggak suka apa ya, nggak sengaja kalau harus kuliah. Saya tuh, iya, saya tuh tertariknya kayak yang udah kerja di lapangan kayak begitu. Tapi saya nggak ada kepikiran sama sekali sedikit pun untuk masuk daftar Satpol PP. Tadinya saya enggak gitu kan. Nah kesini dapat referensi yang dari yang lain juga. Ada dari senior saya pas Kibraka itu nawarin untuk masuk di Satpol PP pariwisata. Itu karena yang angkatan saya ini judulnya apa ya yang lebih ke pariwisata ya? Lebih ke pariwisata karena kan mengikuti visi dan misi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati gitu. Karena kita ngikutin Lebak Unik kearifan lokal ya. Saya pikir karena ketika saya masuk Satpol PP pariwisata kan menarik tuh, ada pariwisatanya. Wah menarik nih, karena emang background gue ada pariwisata gitu. Dari duta wisata juga ya, iya, dari saya Jalinda, Nah, gitu sih sebenarnya. Ya udahlah dari situ saya daftar sebenarnya saya tuh nggak tahu dulu tuh sama Satpol PP gitu. Karena emang sebelumnya ketika saya ikut penugasan apapun itu yang acara-acara di Kabupaten Lebak, saya nggak tahu ada Satpol PP itu apa kayak gimana, nggak tahu sama sekali. Cuman tahunya di TV gitu. Ya mungkin belum begitu familiar ya buat Iya, buat saya sendiri belum familiar banget. Nah, terus udah gitu dari situ saya masuk, ternyata pas masuk itu daftarnya tuh banyak banget orang yang daftarnya mau gitu, banyak orang yang minat gitu. Ya. Nah terus itu banyak banget saingannya sampai saya juga ngerasa insecure sendiri. Saya enggak deh kayaknya. Yang tadinya saya nyantai masuknya jadi deg-degan kesini gitu. Kirain sedikit nggak taunya banyak ya. Iya banyak gitu. banget itu pas udah hasil rekrut itu ada 500 orang itu hasil rekrutan online kalau nggak salah pemberkas itu. Nah terus dari situ direkrut lagi menjadi berapa ratus terus nyampe ke 34. Ya, 24 dengan terimanya. Iya 34. Terus tahun kemarin itu di awal tahun itu bencana ya. Iya benar. Berarti tugas pertama kamu itu pas hari pertama kerja atau gimana? Enggak, kita ngikutin pendidikan dulu pas tanggal 15 Desember. Nah, kita tuh ngikutin pendidikan selama 2 minggu dan dilantik oleh Ibu Bupati, Ibu Haji Oktavia Jayabaya, mengunjungi Ibu. Dari situ kita dilantik, lalu pas hari pertama kerja itu PAM tahun baru. Nah dari PAM tahun baru, awalnya pas PAM tahun baru ada kejadian bencana banjir di Bandung yang di Lebak Selatan ya? Enggak bukan. Yang di apa? Di Cipanas. Apa namanya? Bagedong. Iya. Di situ. Nah udah jadi dari situ itulah mulai karir saya juga makin meningkat alhamdulillah. Terjun pertama juga banyak julukan orang-orang Satpol PP cantik viral gitulah, dikurungin lumpur segala macam. Jadi gitu. malah yang memberikan sudut pandang berbeda ya dengan masyarakat. Iya. Karena kalau awalnya kan tahu sendiri, Satpol PP itu kurang begitu diminatin. Satpol PP itu banyak musuhnya. Iya benar banget. Musuhnya itu adalah pedagang kaki lima. Awalnya saya juga bersempat kayak begitu. Saya sebagai masyarakat biasa saya juga pikir apaan sih ini Satpol PP gitu kan? Apa namanya? Iya, kita mengedukasi orang untuk cari duit gitu. Karena melihatnya dulu kan, oh tibum nih, rese nih, iya di pasar bubar-bubarin nih. Iya. Nah kan setelah posisi seperti ini kan, justru kita mengedukasi kepada publik. Iya benar. Harus tahu sebenarnya Satpol PP itu
posisinya dilematis loh, ya kan? Iya. Satu sisi kerjaan itu harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab pekerjaan. Iya benar. Satu sisi mereka benturan langsung dengan masyarakat kecil yang pemahamannya mohon maaf banget kalau kita mengecilkan, tapi sudut pandangnya kadang berbeda. Iya bener banget. Karena begini loh, terkadang kan banyak banget omongan-omongan yang gak enak didengar ya. Karena ya kita sebagai satpol pp kita juga sama kerja mengikuti perintah pimpinan kan. Kalau kita nggak ikutin perintah pimpinan, kita juga nggak seenak-enaknya dong. Ibaratnya kayak ngusir pedagang kaki lima yang berdagang di zona merah kayak gitu-gitu. Yang menggunakan trotoar. Iya kayak begitu. Harusnya kan untuk ya kita juga punya hak masing-masing loh gitu ibaratnya. Kenapa tidak boleh jalan di trotoar? Karena itu haknya untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang. Untuk pedagang disediakan juga dong gitu. Justru dengan adanya Pol PP cantik ini banyak sekarang kan yang viral-viral, mohon maaf karena kamu juga saya kenalnya kan teman-teman wartawan pada ngomongin, oh viral nih, ada April viral nih, terus karena rame kan dipublikasi kan segala macam. Jadi memberikan satu sudut pandang berbeda ketika melihat Pol PP, sekarang Satpol PP cakep-cakep loh. Iya. Kan? Sih emang karena jadi saya juga merasa begitu jadi sih. Berubah ya sudut pandangnya, iya. jadi berubah. Karena image-nya berubah aja gitu. Karena Bupati sendiri pun memberikan satu statement bahwa inilah pariwisata disiapkannya kan gitu. Nah, kebetulan juga pernah ketemu sama Kasat langsung sama Pak Datim. Halo Pak Datim. Izin Pak. Kebetulan kita coba pernah ngomong, Bang, lo bilang lebih peka lah dengan perkembangan zaman. Karena yang masuk ke Satpol PP itu adalah orang-orang yang milenial. Iya benar banget. Iya milenial sekali karena Jadi kadang ini deh, kenapa sih ada polisi yang TikTok, ada tentara yang joget-joget di TV segala macam. Ketika Satpol PP melakukan hal yang sama kayak April dengan yang melakukan sama, selama itu tidak mengganggu pekerjaan dan di waktu senggang menghilangkan bete, saya pikir normal-normal saja. Karena masyarakat juga harus tahu bahwa Satpol PP itu nggak selamanya harus tegang loh. Iya, dan masyarakat juga ketika kita bermain TikTok, ketika kita bikin Instastory di Instagram segala macam, masyarakat juga bisa lebih mengenal. Wah, iya kayak gini loh, iya ya, gitu. Ya Allah. Juga ya, gitu. Apa sih? Saya bikin TikTok jalan doang, jalan nggak goyang-goyang nggak apa-apa gitu kan. Jalan doang itu banyak banget yang tanya cara daftarnya, pengen daftar gimana, daftarnya segala macem. Itu bajunya kok bagus banget, bajunya gini banget, gitu loh. Karena emang benar pekerjaan itu harus bisa mengimbangi oleh perkembangan zaman, bener banget gitu. Jadi ya selagi kita nggak aneh-aneh, selama itu mengedukasi, selama itu memperkenalkan, kita kan lebih kepada berpikir gini, kita coba untuk memperkenalkan atribut kita kepada publik, kita memperkenalkan kerjasama kita kepada publik, agar masyarakat tuh melihat terus sudut pandang mereka tentang sesuatu hal itu kan berbeda ketika punya yang mengedukasi. Makanya kan sekarang kan Satpol PP ada humas ya, ada siapkan untuk mereka untuk bikin YouTube konten. Saya bilang itu harus ada, Bang. Ngomong itu harus ada. Kenapa? Karena biar pertama kami para wartawan itu ketika butuh informasi nggak susah harus nyariin Satpol PP-nya mana, kabitnya mana, kasihnya ada humasnya, samperin humasnya. Iya benar banget. Kan? Ya. Terus kalau nggak ada humasnya, cari ada webnya, kita buka webnya. Apa sih yang terbaru tentang Satpol PP? Iya ya kan? benar. Jadi itu kita akan mempermudah kinerja kita sebagai wartawan, apalagi wartawan online ya, maaf. Iya. Kita yang selalu berputar dengan dunia-dunia yang terbaru nih, update apa sih, kan nggak usah nyari juga, tapi nyari dari sisi vlog atau dari blog ataupun dari web tentang apa ini satu hal yang kita butuhkan. Tapi dengan ada seperti ini mudah-mudahan Satpol PP di Lebak bisa memberikan satu hal yang positif buat publik. Iya, semoga aja. Biar nanti mereka akan memahami di sini loh, nah kan. Dan kita nggak mau nafik ketika Kompak juga pernah dirazia sama Satpol PP di Jakarta. Ya kan emang sekarang kan lagi ngajarin PSBB ya, jadi ada Perbub yang turun dan kita harus melaksanain itu gitu sebagai jadi kalau kita memahami, karena ketika mereka melakukan razia itu tugas mereka. Dan ketika kita dirazia, kita menerima, cuman harus lebih fleksibel lagi ketika kita udah tutup loh, cuman lupa matiin lampu, lagi karena hujan posisinya. Tapi ketika kita kena razia, oh yaudah silakan lanjutkan saja, kita kan tempuh prosedur kok. Jadi karena kita memahami seperti apa dan kita sudah mengetahui tugas posisinya seperti apa. Emang banyak juga sih semenjak PSBB berlaku di Kabupaten Lebak tuh banyak banget yang nge-DM
Karena mungkin sebagian orang tahu saya backgroundnya dari Satpol PP gitu kan. Baik banget nge-DM, kenapa sih kok ini, kenapa sih yang nikah nggak boleh segala macam. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi pengunjung kan, minimal maksimalnya berapa. Nah itu banyak banget, apalagi makin diperpanjang PSBB sampai dengan 19 Desember nanti, itu tuh makin banyak banget yang nge-DM kenapa sampai kapan ini gitu. Karena mereka tuh terlalu menganut ke kabupaten kota lain. Karena saya nggak jawab. Beda pimpinan, beda kebijakan gitu saya bilang gitu kan. Jadi ya udahlah, apalagi kan saya belum punya pengalaman kerja, jadi saya juga masih kalau pengalaman kerja belum begitu matang, baru setahun ya. Iya, cuman tapi emang kalau pengalaman bobolok kotan dulu ada ya. Zamannya kita posisi masih di panas. iya. Ngeri banget itu, karena emang itu bencana ya. Saya juga nggak itu di situ banyak wartawan yang datang ya, taunya cuma kayak Kak minta foto, Kak minta penjelasan gitu, dan ternyata pulang dari situ ramai ya. viral gitu, sampai kan ada stasiun TV yang ngundang buat jadi bintang tamu ya. Syukur alhamdulillah sih sebenarnya gitu kan. Jadi udah mulai Nah dari situ mulai beri sudut pandang berbeda ya. iya. Nah terus sekarang mudah-mudahan juga di 2021 besok ya kan, karena udah musim penghujan, kemarin seperti kita nggak banjir juga. Mudah-mudahan sih nggak jadi bencana. Semoga aja. Ya, minimal bisa diminimalisir lah. Nah Benar. sekarang dari setahun kamu masuk ke Satpol PP, ada Iya. pengalaman unik apa yang pernah kamu alamin? Apa ya? Ibaratnya mengusir tetangga sendiri ya sih. Pernah tuh. Iya Kak, waktu itu saya bercerita sama Mama kalau Mah, iya, Mama saya bilang, Dek, katanya jangan di ini ya, katanya soalnya itu tetangga kita, katanya gitu kan, bilangnya. Wah, itu pernah keusir dan pernah ketabrak kalau nggak salah sama yang kejadian kecelakaan yang pas depan rumah sakit Haji Darmo malam-malam itu saya dari situ tadinya, wah nggak enak banget kita ngusir tetangga sendiri ya, tapi kan mau gimana lagi, udah melanggar peraturan yang ada gitu. Itu dari Madrid sih ya? Dari Madrid kan seperti itu? Iya, terus apa ya, sebenarnya kalau pengalaman yang menyenangkannya sih jalan-jalan sambil Iya, kerja. jadi kerjanya Kalau- malah main ya. Orang lain malah nggak boleh keluar, kita malah keluar ya. Iya. Nah, Ya positif kita ya. keluar tapi positif gitu kan ibaratnya. Tugas ya. Kalau sebenarnya kalau yang hobi yang dibayar itu kan ya hobi April kan kayak jalan-jalan kayak gitu kan, traveling. traveling segala macam gitu kan. Hobi yang dibayar itu sebenarnya udah dari pas sebelum kerja. Karena kan emang dari pas semenjak April ikutan di Duta Pariwisata, Ya. April juga melenceng ke fashion hijab Indonesia gitu kan yang di Tangerang. Itu April dari situ banyak referensi lain kan ibaratnya, dan banyak mengeksplor pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Jadi kita kan sering main-main kayak gitu, dan itu salah satu hobi yang dibayar dan itu senang gitu kan ibaratnya. Nah pas masuk Satpol PP juga sama kayak begitu, karena kan kita bukan jalan-jalan sih sebenarnya, kita tuh Tugasnya jalan-jalan ya. Tugasnya keliling kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak untuk menginformasikan bahwasannya ada penerapan PSBB gitu di Wawar ya? Iya, Wawar gitu. Sampai ke Lebak Selatan juga. Yang belum pernah sama kali ke sana, jadi tahu ya. Di Lebak, iya. Yang tadinya saya nggak pernah ke Cibeber ibaratnya, nggak pernah ke Sobang, jadi tahu gitu kan, gitu. Setelah tahu, apa yang dirasain Lebak? Gila sih sebenarnya, Lebak itu unik, yang bener unik gitu kan. Emang bener unik gitu ya, karena emang selain Lebak punya pantai, Lebak juga punya kebun teh ternyata gitu kan. Lebak juga punya hutan yang bagus kayak gitu. Itu pokoknya menurut saya Lebak itu udah cukup dari indah gitu kan. Gitu. Jadi beruntung lah Kita jadi orang Lebak. punya 1000 curug. Iya. Lebak punya 1000 curug. Kita punya situs-situs berbekala. Yang intinya mungkin di Banten itu ini masukan buat April juga nih, sebagai duta wisata. Jadi kebetulan 2001 Akang nih ikut HPI, Oh. Himpunan Prawisata Indonesia. Iya. Cuman Banten yang punya 7 Bowl, 7 keajaiban. Banten tuh punya wilayah industri terbesar di Krakatau Steel,
punya wilayah jual beli langsung terbesar langsung dengan perusahaan besar ke Tangerang, ada bazar langsung. Punya wisata religi, Banten tuh punya wisata alam, pantai dan gunung. Iya, bisa punya wisata buatan juga. Apa namanya itu primitif. Dan Baduy itu salah satu suku primitif terbaik di dunia, teramah. Ya, beda dengan suku-suku yang ada di luar. Baduy kita paling ramah. Baduy itu beda dengan etnik kayak Dani, Asmat ataupun yang lain, Dayak. Jadi Baduy terkenal karena ramahnya. Dan kita punya wisata udah pasti pantai dengan gunung dengan yang lain udah standar ya. Iya, benar. Sangat bagus. Jadi 7 keajaiban ini yang mau benar-benar ngebuka mata buset nih, ngapain harus keluar Banten? Kalau di Lebak, Pandeglang, Serang juga udah mumpuni gitu kan, ngerti nggak? Kita udah lengkap lah. Gitu. Nah saatnya ini saya harap kedepannya Pol PP sendiri khusus dari April dan kawan-kawan yang merasa ini Pol PP pariwisata itu tugasnya lebih berat daripada HPI, lebih berat daripada Kantong Banten. Karena kalian punya tugas benar-benar menjaga aset tersebut yang ada di Lebak, ya kan? Iya. Kalau kita mau perkenalkan doang gampang loh. Iya. Kenalin doang, ajak doang, tapi kamu harus menjaga biar nggak rusak. Bener nggak? Harus memperkenalkan, harus merawat, harus menindaklanjut untuk mereka yang melanggar, yang merusak. Jadi mudah-mudahan sih Satpol PP ke depan bisa jauh lebih baik ya. Amin. Ya, kan, tapi saya rasa udah lebih baik sih. Ya. Ya tapi ya emang biar mindsetnya berubah. Iya. Mindsetnya berubah. Lebih baik diperbaiki lagi gitu Nah, kan. gitu. Tapi udah baik. Alhamdulillah. Jauh lebih baik. Jadi bisa lebih mendewasakan masyarakat. Nanti akan paham apa sih sebenarnya Pol PP itu. Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan sih April bisa menjadi satu bentuk contoh yang positif buat teman-teman yang lain ya. Selain aktif di Paskibraka, di modeling, di Saya Jadinda. Tapi saya bukan model loh. Bukan model, minimal ada foto booth segala macam kan ada. Bisa Shopee mania lah. Dalam artian bisa menginspirasi, inspiring buat orang lain. Karena hidup itu keras kalau mengandalkan kecantikan doang. Iya, benar. Cantik itu bukan dari muka loh. Iya, tapi dari hati. Kalau udah hatinya baik, udah pasti ikut semua baik. Ya. Gitu. Pasti selalu cantik ke depan. Oke, paling gitu deh Pril buat ngobrol kita hari ini. Makasih banget loh Pril udah nyampe ke sini. Oke, sama-sama. Makasih banget. Jauh loh saya ini. Iya. Dari Celograng. Celograng. Dari Celograng. Aduh, makasih banget buat teman-teman Iya. juga yang baru nemuin konten YouTube gua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dan bisa juga rekomen tuh ya, mau apa keluarganya. Oh iya, gitu. kalau misalnya ada apa istilahnya masukan, kalian bisa nulis deskripsi di bawah ini. Tulis Iya. aja di komentarnya apa. Buat April sendiri, April punya Instagram? Punya. Oke, boleh minta Instagramnya biar nanti di follow sama teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa ya follow Instagram April @aprilia27_ dan apa ya? Udahlah itu aja. Udah. Instagram aja cukup ya. Ya. Oke, makasih banget teman-teman ya. Jadi kita mohon maaf banget kalau emang Ada ucap kata yang kurang kurang berkenan, berkenan. mohon maaf. Karena kita juga minta belajar. Intinya gitu deh, mudah-mudahan dengan adanya April ini bisa menginspirasi yang lain. Yes. Ya, semoga aja. Oke, buat teman-teman semua makasih banget dan sekali lagi makasih banget yang udah nonton konten ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang punya komentar apapun silakan untuk komen di bawah. Ditambah buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Buat Aprilnya juga nanti ada Instagramnya di bawahnya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya April ya. Dan mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang kurang enak dari kami. Mohon maaf kalau salah kata ya. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Dan sempurna itu hanya lakukan dari backbone. Oke, makasih banget buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you banget. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.